Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Reha TV. Pemirsa, sungguh enak sekali di negara kita ini kalau kita dekat dengan penguasa. Terutama ketika Jokowi jadi penguasa di negeri ini selaku presiden kepala negara. Kenapa dikatakan enak? Kalau kita dekat dengan penguasa, kita tidak akan tersentuh hukum. Contohnya, seorang yang bernama Silverter Matutina. Dia telah divonis inkrah 1,5 tahun pada tahun 2019. Tetapi sampai saat ini tahun 2025 telah memasuki tenggang waktu 6 tahun. Dia tidak diapa-apakan oleh penegak hukum. Tidak dipanggil, apalagi dihukum penjara. Kenapa? Jelas karena dia dekat dengan penguasa. Dia orang dekatnya Jokowi. Jadi sejak tahun 2019 sampai 2024 dan sekarang telah memasuki tahun 2025, di mana saat ini Presiden Prabowo yang didampingi oleh anak Jokowi sendiri sebagai wapres membuat Matutina ini kelihatannya dapat melenggang sebagai seorang terpidana. Dia tidak bisa ditahan. Bahkan tidak itu saja, dia malah diberi kedudukan yang sangat penting, bergaji besar sebagai seorang komisaris perusahaan milik negara, BUMN. Sungguh enak sekali. Kalaulah tidak dekat dengan penguasa dia, dapat kita bayangkan nasibnya bisa jadi seperti nasib Tom Lembong. Bisa jadi seperti nasib Gus Nur, seperti nasib orang-orang yang berseberangan dengan penguasa ketika Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kok bisa ya Silverter Matutina itu divonis 2019 tapi sampai sekarang tidak dieksekusi, bahkan wajahnya berkeliaran, bahkan yang parahnya lagi diangkat sebagai komisaris. Gila bukan? Negara macam apa seperti ini? Orang melakukan pidana tapi tidak dieksekusi, sudah divonis salah tapi tidak dieksekusi, dibiarkan berkeliaran seolah-olah dia adalah pembela kebenaran. Lantas dia diberikan jabatan juga komisaris yang saya dengar. Coba bayangkan betapa bobroknya Indonesia. Saya punya tetangga hanya sekedar melihat saja. Saya pernah punya tetangga melihat dia lewat ada suatu perjudian, dia melihat judi itu, ditangkap, ikut turut serta, ditahan, bahkan dihukum walaupun saya nggak tahu berapa bulan. Itu kena, dia tidak ikut berjudi, saudara. Tapi ini Silverter Matutina, coba bayangkan, sudah divonis di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, sampai MA memutuskan 1,5 tahun 2019 tidak. Inilah bobroknya negeri kita. Ketika seseorang itu dekat dengan penguasa, ketika seorang itu dekat dengan orang yang bisa membolak-balikkan hukum, maka dalam kasus ini Silverter divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap Yusuf Kala saat berorasi di depan Mabes Polri, Jakarta pada 15 Mei 2017 yang lalu. Silverter menyebut Yusuf Kala menggunakan isu SARA dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017. Atas ucapannya ini, ia dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara.
dapat kita bayangkan bahwa ini terkait dengan seorang mantan wakil presiden 2 kali periode lagi, Yusuf Kala. Begini jadinya, karena Yusuf Kala tidak lagi penguasa. Apalagi kalau kasus seperti ini berhadapan antara seorang yang dekat dengan penguasa, yang dekat dengan Jokowi, dengan orang yang sama sekali tidak berdekatan dengan Jokowi. Tidak mantan wakil presiden. Hanya rakyat biasa, hanya rakyat jelata. Sungguh dapat kita bayangkan bagaimana jungkir baliknya hukum terhadap orang yang sama sekali tidak ada kedekatannya dengan Presiden Jokowi, dengan penguasa. Ketika dia berhadapan dengan orang yang dekat dengan Jokowi, yang dekat dengan sungguh sangat memiriskan penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi menjadi presiden kepala negara. Kalau kita lihat dari sisi ini, akan beginikah penegakan hukum di negara kita untuk selama-lamanya? Hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina. Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN, dan bukan itu persoalannya, karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah, kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya. Pemirsa, kalau begini penegakan hukum di negara kita, apakah mungkin percaya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia? Dan apakah mungkin negara kita ini mendapat pandangan yang positif dari negara-negara lain tentang penegakan hukumnya? Tentu saja dalam ini rakyat berharap kepada kepemimpinan Prabowo agar bisa merubah wajah hukum Indonesia dalam kepemimpinannya ini dari wajah hukum ketika Jokowi memimpin negara ini. Ini mungkin yang perlu dilakukan oleh Prabowo. Kalau Prabowo memang benar-benar ingin Indonesia ini mengalami perubahan kepada yang lebih baik, terutama di dalam penegakan hukum dibandingkan ketika pendahulunya yang katanya dilanjutkannya kepemimpinannya memimpin negara ini. Ini bukan main. Bayangkan seorang terpidana telah 6 tahun tidak ditahan, dan malah dia diberi jabatan penting sebagai komisaris BUMN yang gajinya dari uang rakyat. Terpidana bisa mendapatkan uang rakyat dari jabatannya sebagai seorang komisaris. Bayangkan bobroknya hukum di negara kita ini. Matutina tidak kunjung ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang membuat Sylvester bisa melenggang bebas selama 5 tahun sejak Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Sylvester terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan jaksa Jasman Panjaitan dan pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Selamat malam Pak Jasman, Pak Asmi. Selamat malam. Oke, Pak Jasman,
Kenapa kejaksaan tidak langsung menahan Sylvester pada tahun 2019 lalu setelah kasusnya dinyatakan inkrah oleh MA? Ya, saya pikir ini masalah proses saja. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kapus Penkum, Pak Anang, ini hanya masalah waktu aja. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Masalah waktu ya Pak Saya Jasman, kira- sudah Iya. mau 6 tahun berlalu Pak sejak keputusan inkrah 2019. Ya, tentunya kan ini juga kan harus kita menunggu juga salinan putusan kan gitu sebagai dasar kita untuk mengeksekusi. Nah, itu mungkin yang terlambat diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang benar harusnya Nggak ada bagaimana yang Pak lain. Jasman? Setelah dinyatakan inkrah oleh MA, divonis 1,5 tahun, prosedur yang benar seharusnya bagaimana Pak? Ya artinya putusan itu kan harus diserahkan ke Kejaksaan Negeri selaku eksekutor. Nah jadi ini masih belum jelas nih di mana letak keterlambatan vonis itu, putusan itu gitu. Kita kan nggak Jadi tahu MA apakah sudah lama Kejaksaan Negeri terima atau belum. Jadi prosedurnya Tapi MA yang menyerahkan jelas- salinan putusan kepada Iya. kejaksaan selaku eksekutor. Kemudian kalau sudah diterima, kejaksaan Iya. harus langsung mengeksekusi ya Pak? Harus, iya betul, harus langsung eksekusi gitu. Ya memanggil, ya terus ya kalau sudah dipanggil sampai 3 kali nggak datang, ya baru dilakukan tindakan lain gitu ya, penjemputan gitu atau gimana gitu. Baik, berarti harus Gitu, Mbak. ditelusuri lebih jauh. Sebetulnya letak masalahnya itu ada di MA yang terlambat menyerahkan salinan putusan atau sudah diserahkan tapi Iya. tidak dieksekusi. Nanti kita coba cari tahu lebih jauh. Pak Asmi, sebetulnya apakah hukum memang membolehkan seorang terpidana yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak ditahan? Oh, tentu tidak. Batasannya kita sudah punya surat edaran Mahkamah Agung tahun 1983 SMA 21 itu rata-rata putusan itu kalau sudah dibacakan itu 7 hari atau paling lama 14 hari itu harus dikirimkan salinan putusan. Terus karena itu adalah berkekuatan hukum tetap karena sebuah peristiwa pidana itu adalah putusan, maka mengacu ke dalam pasal 1 angka 6 Kitab Undang Hukum Acara Pidana maupun pasal 270 Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu adalah domain daripada jaksa untuk melaksanakan sepanjang keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Mengingat keputusan ini dalam kasus ini sudah selesai, putusan Mahkamah Agung nomor 287 itu diputuskan 20 Mai 2019. Tidak ada alasan sebenarnya untuk menyatakan pengadilan tidak mengirimkan, gitu loh. Ini anomalinya ada di mana? Kalau bom waktunya kalau kita lihat karena tugas pengadilan sudah selesai ataupun tugas majelis hakim yang sudah memutuskan, karena perkara ini kan dari 15 Mai 2017 sampai diputuskan di Mahkamah Agung itu 20 Mai 2019, 2 tahun rentangnya sudah. Tapi ini kan persoalan karena memang bentuk putusannya mengacu pada 193 Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah putusannya berbentuk pemidanaan, maka tugas jaksa untuk mengeksekusi sebagaimana perintah daripada KUHP maupun Undang-Undang Kejaksaan. Jaksalah satu-satunya yang berwenang untuk itu. Jadi ini adalah bom waktu buat jaksa. Kalau hari ini ada panggilan 4 Agustus tahun 2025 berarti ada persoalan lain yang berkaitan tentang non hukum. Ini bukan non hukum, berarti ada keadaan lain yang harus kita telisik lebih dalam atau kita identifikasi. Apakah ada keberpihakan, ataukah ada birokrasi yang lama, atau ada intervensi politik yang mungkin bisa saja terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui dalam penelitian-penelitian, hambatan eksekusi itu kalau orang tidak melarikan diri, kalau orangnya itu masih ada, maka persoalan-persoalan ini yang harus menjadi serius bagi kita. Mungkin ini Mbak Jilva menurut saya catatan kecil sementara. Jadi pemirsa, rakyat sebenarnya menginginkan orang-orang yang berada pada garis penegakan hukum sebagai penegak hukum jangan hanya bertuan kepada penguasa, tapi bertuan kepada keadilan. Jangan hanya berpedoman kepada penguasa, tetapi berpedomanlah kepada keadilan.
Kalau berpedoman kepada penguasa, maka dalam berbicara pun dia seperti berkilah-kilah. Seperti seakan-akan rakyat tidak tahu dengan apa yang disebutnya, yang dikatakannya. Padahal rakyat tahu bahwa dia seperti melakukan pembelaan kepada hal yang tidak benar. Kita dapat memperbandingkan ucapan dua orang yang sedang berbincang di akhir pertemuan kita ini, yakni perbincangan antara seorang mantan jaksa dengan seorang akademisi. Jelas sekali mana yang benar-benar ingin menegakkan hukum dan mana yang terkesan berkilah-kilah tentang penegakan hukum.